Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nindi Dewi Lestari dengan NIM 2502010100175 dari MJ 203, Program Studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS resume materi untuk sesi 2 dan sesi 3 dengan judul Pasar Uang dan Valuta Asing, Mekanisme, Instrumen, dan Dampak Makroekonomi. Semoga presentasi singkat ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua. Sebelum masuk ke inti, mari kita lihat agenda pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas studi kasus terkini mengenai pertumbuhan uang beredar atau M2. Yang kedua, kita akan mendalami anatomi pasar uang, mulai dari konsep dasar, fungsi utama, hingga instrumen dan indikatornya. Dan yang ketiga, kita akan beralih ke anatomi pasar valuta asing, mencakup pengertian, fungsi pokok, pelaku, serta jenis-jenis transaksinya. Dan yang terakhir, saya akan menarik sebuah sintesis atau kesimpulan utuh dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas. Mari kita mulai dengan slide yang pertama. Pada slide ini, kita melihat studi kasus mengenai likuiditas uang beredar atau M2 per Januari 2023. Data menunjukkan bahwa M2 tetap tumbuh positif sebesar 8,4% secara year on years, dengan total mencapai 8.528 triliun. Namun, agar data ini benar-benar bermakna, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan M1 dan M2. Ini penting sebagai fondasi pemahaman kita sebelum masuk ke mekanisme pasar uang. M1 atau uang beredar sempit terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah uang kartal yang berada di luar bank umum dan BPR. Yang kedua adalah giro rupiah. Dan yang ketiga, tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, termasuk di dalamnya uang elektronik atau e-money. Sedangkan M2 atau uang beredar luas adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini meliputi simpanan berjangka, tabungan lainnya, baik dalam rupiah maupun falas, serta giro valuta asing. Pada grafik di slide ini, terlihat komponen M1 berada di angka 4.834,6 triliun. Tumbuh dengan angka 9,5% yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan M2. Lalu, apa yang mendorong pertumbuhan ini? Ada 2 faktor utama. Yang pertama, penyaluran kredit yang tumbuh positif 10,2% secara year on years. Saya perlu menekankan satu hal penting berdasarkan literatur yang saya baca. Kredit yang dimaksud di sini terbatas hanya dalam bentuk pinjaman atau loans. Artinya, tidak termasuk surat berharga, tagihan akseptasi, tagihan repo, juga tidak termasuk kredit dari kantor bank di luar negeri, serta tidak termasuk kredit ke pemerintah pusat dan bukan penduduk. Faktor yang kedua adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang justru mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 20,5%. Dengan memahami definisi komponen ini, kita bisa melihat bahwa likuiditas perekonomian kita tetap sehat, terutama berkat pertumbuhan kredit yang solid. Dari data ini, mari kita lanjutkan ke pemahaman dasar tentang apa itu pasar uang. Memasuki slide keempat, kita akan membahas tentang pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan yang bersifat abstrak. Artinya tidak berupa gedung fisik, di mana disinilah para pemilik dana jangka pendek bertemu dengan calon pemakai dana yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti bank atau broker. Yang dimaksud dengan dana jangka pendek di sini adalah dana yang dihimpun dengan batasan waktu mulai dari 1 hari hingga 1 tahun. Inilah komoditas yang diperjualbelikan di pasar uang. Intinya, mekanisme adalah pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply.
dana jangka pendek. Pasar uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan yang keempat, sebagai fasilitator bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dan apa tujuan mereka ini, kita lihat di slide yang kelima. Pada slide kelima ini, kita akan mengenal para pelaku dan tujuan transaksi di pasar uang. Peserta utamanya adalah terdiri dari lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu atau masyarakat umum. Secara lebih spesifik, pelaku di lapangan meliputi bank umum dan bank sentral, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, serta lembaga keuangan lainnya. Lalu, apa tujuan mereka bertransaksi? Saya bagi menjadi dua pihak. Yang pertama, dari pihak yang membutuhkan dana atau debitur. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, memenuhi likuiditas jangka pendek, mengatasi kebutuhan mendadak, serta mengatasi kondisi ketika sedang mengalami kalah clearing. Yang kedua adalah dari pihak yang menanamkan dana atau investor. Tujuannya adalah untuk memperoleh imbal hasil dengan tingkat suku bunga yang tinggi, membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan, serta melakukan spekulasi untuk meraih keuntungan dari perubahan nilai pasar. Setelah tahu siapa pelakunya, mari kita lihat apa saja instrumen yang diperdagangkan di slide ke-6. Slide ke-6 ini memaparkan instrumen-instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Instrumen ini diterbitkan oleh badan usaha swasta, negara, maupun lembaga pemerintah dan jenisnya cukup bervariasi. Yang pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ini adalah instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Sentral dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang bertujuan untuk mengontrol likuiditas. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Yang ketiga adalah sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Yang keempat adalah commercial paper, yaitu promise tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dari investor. Yang kelima adalah call money, yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank untuk jangka waktu yang sangat pendek, biasanya harian. Yang keenam adalah repurchase agreement atau repo, yaitu transaksi jual surat berharga dengan perjanjian membeli kembali pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, banker acceptance, yaitu instrumen untuk memberi kredit kepada eksportir atau importir dalam rangka pembayaran barang atau pembelian valuta asing. Untuk melihat seberapa aktif pasar ini, kita butuh alat ukur. Mari kita lanjut ke slide yang ketujuh. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangannya. Ada beberapa indikator utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB, baik dalam rupiah maupun dolar AS, yaitu tingkat bunga yang dikenakan antar bank dalam pinjam-meminjam. Yang kedua adalah volume transaksi PUAB, yang menunjukkan seberapa besar jumlah transaksi antar bank. Yang ketiga adalah JIBOR atau Jakarta Interbank Official Rate, yaitu suku bunga yang ditawarkan dalam transaksi antar bank. Yang keempat adalah suku bunga deposito, baik rupiah maupun dolar AS, yang diberikan kepada deposan. Yang kelima adalah nilai tukar rupiah atau kurs, yang merupakan harga mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya.
Yang keenam, suku bunga kredit yang dikenakan bank kepada para kreditur. Yang ketujuh, inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang kedelapan adalah indeks harga konsumen atau IHK yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah SBI atau itu sendiri, karena selain sebagai instrumen, SBI juga dijadikan indikator investasi jangka pendek yang bebas resiko. Demikian pembahasan tentang pasar uang. Sekarang kita beralih ke pasar valuta asing di slide ke-8. Memasuki slide ke-8, kita akan membahas pengertian dan fungsi pasar valuta asing atau yang biasanya disingkat FALAS. Dan dalam bahasa asing biasa dikenal dengan Foreign Exchange Market atau Forex. Valuta asing adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Falas akan mempunyai nilai apabila dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Menurut Madura pada tahun 2000, pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Tarif pertukaran mata uang ini disebut foreign exchange rate, dan di Indonesia sendiri kita biasanya mengenal dengan istilah kurs valuta asing. Sebagai contohnya, seperti dikutip dari Kuncoro pada tahun 1996, sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang mendirikan pabrik di Inggris ingin mentransfer laba dalam bentuk pound sterling ke kantor pusatnya yang ada di Amerika Serikat dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Untuk mengkonversikan mata uang ini, mereka sangat membutuhkan pasar valuta asing. Lalu, apa fungsi pokok dari pasar ini? Menurut Nopirin pada tahun 1987, ada 3 fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu lintas pembayaran internasional. Fungsi yang pertama adalah mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, yang bisa dilakukan melalui sistem clearing oleh bank dan pedagang. Fungsi yang kedua adalah memungkinkan dilakukannya transaksi kredit karena sering ada transaksi internasional yang tidak perlu segera dibayar. Pasar falas memfasilitasi kontrak jual beli dengan sistem kredit. Fungsi yang ketiga adalah memungkinkan dilakukannya hedging atau lindungi nilai. Pedagang melakukan hedging ketika secara bersamaan melakukan transaksi jual dan beli falas yang berbeda untuk mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi kurs. Dengan pemahaman dasar ini, mari kita lanjut ke siapa saja pelaku yang terlibat di dalam pasar falas. Pada slide ke-9 ini, kita akan mengenal para pelaku pasar valuta asing, pergerakan nilai falas yang selalu berubah melibatkan berbagai pelaku dengan kepentingan masing-masing. Yang pertama adalah perusahaan yang terlibat karena kegiatan impor dan ekspor, sehingga memerlukan falas dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua adalah individu atau masyarakat, karena spekulasi atau kebutuhan konsumsi saat di luar negeri. Yang ketiga adalah bank umum, yang melayani nasabah menukar uang dan memenuhi kewajiban falas. Yang keempat, pialang atau broker, yang menjadi perantara transaksi jual beli falas. Yang kelima adalah pemerintah untuk membayar hutang luar negeri dan menerima pendapatan dari luar negeri. Yang keenam adalah bank sentral, yang bertugas menstabilkan mata uang melalui intervensi. Dan yang terakhir, spekulan dan arbitraser, di mana spekulan mencari untung dari fluktuasi, sedangkan arbitraser mengeksploitasi perbedaan kurs antara falas. Selanjutnya, mari kita lihat mata uang apa saja yang diperdagangkan. Memasuki slide ke-10, setelah kita mengenal siapa saja pelaku yang bertransaksi, sekarang mari kita lihat objek atau komoditas apa saja yang diperdagangkan di pasar falas.
serta apa tujuan dibalik transaksi tersebut. Terdapat 7 mata uang dunia yang utama dan paling sering diperdagangkan. Yang pertama adalah dolar Amerika Serikat atau USD, yang kedua pound sterling Inggris atau GBP, yang ketiga euro dolar atau EUR, keempat Swiss francs atau CHF, kelima Japanese yen atau JPY, keenam Audi Canadian Dollar atau CAD, dan yang ketujuh Australian Dollar atau AUD. Ketujuh mata uang ini menjadi primadona dalam setiap transaksi falas global. Lalu, apa tujuan seseorang atau perusahaan melakukan transaksi falas? Di sisi kanan ada 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Misalnya, perusahaan Indonesia yang mengimpor barang dari Jerman harus membayar dalam mata uang euro. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Ketika kita bepergian ke luar negeri, kita perlu menukar uang rupiah ke mata uang setempat agar daya beli kita tetap ada. Yang ketiga adalah untuk pengiriman ke luar negeri, seperti mengirim uang untuk biaya pendidikan anak atau remintasi kepada keluarga di luar negeri. Dan yang keempat adalah untuk mencari keuntungan. Banyak pelaku pasar yang memanfaatkan selisih kurs atau fluktuasi nilai falas untuk meraih laba melebihi spekulasi. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan ini, ternyata ada beberapa jenis transaksi yang umum dilakukan. Mari kita bahas di slide berikutnya. Slide ke-11 ini, kita akan membahas 3 jenis transaksi utama dalam valuta asing. Jenis yang pertama adalah transaksi spot. Transaksi spot ini adalah transaksi yang paling umum dilakukan. Dalam transaksi spot, penyerahan valuta asing dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal kesepakatan. Sebagai contohnya, jika kontrak dilakukan pada tanggal 10, maka penyerahan atau value date-nya adalah tanggal 12. Namun, jika tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan, maka penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jenis yang kedua adalah transaksi barter atau yang lebih dikenal dengan istilah swap. Transaksi ini merupakan kombinasi antara pembelian dan penjualan 2 mata uang secara tunai, yang kemudian diikuti dengan pembelian dan penjualan kembali mata uang yang secara simultan atau bersamaan, tetapi dengan batas waktu yang berbeda. Jadi, ini adalah gabungan antara transaksi tunai dan tunggak. Jenis yang terakhir atau jenis yang ketiga adalah transaksi tunggak atau forward. Berbeda dengan spot, transaksi ini biasanya penyerahannya dilakukan beberapa waktu mendatang. Bisa secara mingguan maupun bulanan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal kontrak. Biasanya, digunakan untuk melakukan hedging atau lindungi nilai agar terhindar dari resiko fluktuasi kurs di masa depan. Setelah kita membahas seluruh elemen dari kedua pasar, mulai dari konsep, instrumen, pelaku, hingga jenis transaksinya, sekarang mari kita tarik sebuah kesimpulan utuh di slide 12. Slide ke-12 adalah bagian sintesis dan kesimpulan dari keseluruhan presentasi saya pada hari ini. Jika kita bandingkan, pasar uang dan pasar valuta asing memiliki perbedaan mendasar, namun saling terkait erat dalam sistem keuangan. Pasar uang berfokus pada dana jangka pendek dalam rupiah, dengan instrumen seperti SBI, SBPU, dan commercial paper. Yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan modal kerja bagi pelaku usaha dan perbankan. Dan sementara itu, pasar valuta asing berfokus pada pertukaran mata uang asing dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional dan lindung nilai terhadap resiko kurs. Kesimpulan akhir yang bisa saya tarik adalah pasar uang dan pasar valuta asing merupakan 2 pilar penting yang menopang stabilitas perekonomian suatu negara. Pasar uang menjaga likuiditas di dalam negeri, sementara pasar falas menjaga kelancaran arus keuangan global.
Keduanya memiliki instrumen, pelaku, dan indikator yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan memahami mekanisme keduanya, kita dapat melihat bagaimana kebijakan moneter, suku bunga, dan nilai tukar bekerja secara sinergis dalam mempengaruhi stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi mengenai pasar uang dan valuta asing yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan pertanyaan yang membangun dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman sekalian demi perbaikan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.